Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Negara dari kelas A7 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pandangan tentang Indonesia dan implementasi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan di dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak, sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Padahal, ketika sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat dikelola dengan baik, dapat memberikan banyak manfaat bagi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Sebelum kita masuk ke dalam implementasi, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam. Sikap tersebut mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Nantinya, hal itu akan lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kepentingan individu maupun golongan. Implementasi wawasan Nusantara dibagi ke dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang politik. Politik diartikan sebagai asas atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik dapat dilakukan dengan menerapkan sistem politik yang jujur dan mencerminkan demokrasi Pancasila. Implementasi wawasan Nusantara kedua adalah sosial budaya. Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, implementasi dalam bidang sosial budaya harus lebih ditekankan. Caranya dengan saling menghargai dan menghargai segala perbedaan yang ada di tanah air, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Implementasi wawasan Nusantara ketiga adalah pertahanan dan keamanan. Perwujudan implementasi di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Adanya kesadaran akan hal tersebut dapat membentuk sikap bela negara yang akan menggerakkan masyarakat dalam menanggapi setiap bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Setelah tadi membahas implementasi wawasan Nusantara, sekarang kita membahas implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah merupakan suatu konsep kehidupan bangsa yang utuh dan bulat, bukan hanya konsepsi ideologi, tetapi juga konsepsi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Wawasan kebangsaan juga bukan sekedar perjuangan melawan penjajah, melawan kolonialisme, tetapi wawasan kebangsaan merupakan perjuangan untuk mewujudkan dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Implementasi wawasan kebangsaan di dalam kehidupan nasional adalah sebagai berikut. Bermasyarakat, terciptanya masyarakat yang harmonis. Berbangsa, terwujudnya toleransi. Dan bernegara, terwujudnya kesadaran hukum masyarakat atau setiap warga negara. Demikianlah paparan saya mengenai Indonesia, implementasi wawasan Nusantara, dan implementasi wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan. Terima kasih.